Oh, halo. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun kamu menonton video ini. Pernahkah kamu melakukan sebuah transaksi secara daring, pembelian barang melalui marketplace, dan ketika barang yang kamu pesan datang, barang itu tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan? Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Ya, kamu tentunya akan melakukan pengaduan. Dan lantas, apa yang kamu harapkan setelah pengaduan itu kamu buat? Tentunya kamu akan mengharapkan untuk dilayani dengan baik dan pengaduanmu selesai. Atau pernahkah kamu mengunjungi sebuah kantor pelayanan publik untuk mengurus sebuah dokumen, lalu karyawannya menyapa kamu dengan baik? Apakah karyawannya melemparkan senyuman kepada kamu? Apakah karyawannya mempersilahkan kamu untuk masuk dan untuk duduk? Dan apakah kamu dilayani dengan bahasa yang baik? Ya, itu semua adalah pelayanan. Lalu, apa yang akan kita pelajari kali ini? Kita akan mempelajari tentang pelayanan prima. Pelayanan adalah suatu urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung dengan manusia atau mesin secara fisik untuk menyediakan kepuasan konsumen. Dan secara sederhana, pelayanan prima atau excellent service adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan prima dapat dipahami sebagai melayani lebih dari apa yang diharapkan dengan memberikan perhatian kepada waktu, ketepatan, keamanan, kenyamanan, kualitas, biaya, proses, dan kepuasan. Di antara definisi tentang kualitas pelayanan di dalam pelayanan prima adalah 1. Kualitas merupakan usaha untuk memenuhi harapan pelanggan. 2. Kualitas merupakan kondisi mutu yang setiap saat mengalami perubahan. 3. Kualitas mencakup proses, produk, barang, jasa, manusia, dan lingkungan. 4. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Konsep pelayanan prima. Keberhasilan dalam mengembangkan dan melaksanakan pelayanan prima tidak terlepas dari kemampuan dalam pemilihan konsep pendekatannya. Yang pertama, sikap. Sikap atau attitude adalah perilaku yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan. Kedua, perhatian. Perhatian atau attention adalah kepedulian penuh terhadap pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan kritiknya. Ketiga, tindakan atau action adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Keempat adalah kemampuan atau ability. Kemampuan adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima yang meliputi kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi, dan mengembangkan public relation. Kelima, penampilan atau appearance adalah penampilan seseorang
baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang mampu merefleksikan kepercayaan diri serta kredibilitas dari pihak lain. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab atau accountability. Adalah suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai suatu wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan. Adapun alasan mengapa pelayanan prima harus diterapkan, di antaranya, yang pertama, pelayanan prima memiliki makna ekonomi. Pelanggan adalah kunci meraih keuntungan. Tujuan tersebut berupa memaksimalkan laba dengan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meraih pasar yang besar, menciptakan kepemimpinan pasar dalam hal kualitas, mengatasi persaingan, melaksanakan tanggung jawab sosial, dan sebagainya. Yang kedua, pelayanan adalah tempat berkumpulnya uang dan pekerjaan. Perusahaan bergantung pada pelanggan, dan untuk pelangganlah perusahaan bekerja, karena perusahaan memerlukan pelanggan sebagai sumber uang dan pekerjaan. Yang ketiga adalah persaingan yang semakin maju. Makin membesarnya kegiatan bisnis, maka akan semakin kompetitif. Layanan pelanggan atau customer service. Secara umum, layanan pelanggan atau customer service adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang diberikan seseorang. Seorang customer service lebih cenderung kepada fungsi marketing karena unit ini merupakan jembatan yang menghubungkan kepentingan pelanggan dan kegiatan operasional perusahaan. Adapun di antara fungsi-fungsi customer service adalah yang pertama sebagai resepsionis. Customer service bertindak sebagai penerima tamu yang datang ke perusahaan dengan ramah, sopan, tenang, simpatik, menarik, dan menyenangkan. Yang kedua adalah sebagai pemberi informasi. Customer service bertindak sebagai pemberi informasi mengenai produk atau jasa perusahaan, menjelaskan manfaat atau karakteristik produk yang akan digunakan, dan menjawab semua pertanyaan pelanggan. Yang ketiga, sebagai salesman. Customer service bertindak untuk menjual produk perusahaan. Yang keempat adalah sebagai customer relation officer. Customer service bertindak sebagai penghubung antara perusahaan dengan pelanggan. Dan yang terakhir, customer service bertindak sebagai komunikator atau pemberi segala informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Dan itulah tadi materi mengenai pelayanan prima. Setelah ini, mari kita berdiskusi.